Saya Alanta, itu selaku dari CEO dari media ini, yaitu zonamedia.com. Nanti mungkin saya akan cerita juga terkait zona bisnis biar Kak Ben juga paham dan juga lebih mengenal lah kami. Sini ada Ya, rekan saya juga, Kak. Mungkin Heri bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Ben. Salam ya, kenal, saya salam Heri kenal. juga. Sama temannya Alam dari Zona EBT. Salam kenal ya Pak. Salam kenal, Ari. Ya, di sini sedikit cerita ya Kak Ben. Mungkin dari profil kami ya sebentar. Sebentar. Nah, di sini kalau Kak Ben tahu itu kami zonasi.com merupakan sebuah platform yang concern di bidang energi terbarukan, Kak. Mana produk-produk kami ini end-to-end di bidang EBT dan juga lingkungan. Nah, kalau lebih digali lagi, itu kami memiliki beberapa value dan misi nih. Satu, sebagai bridging the gap informasi di bidang EBT dan lingkungan. Itu kami solusinya dengan sebuah media online bernama zonasi.com. Terus ada lagi nih, bridging the gap talent nih. Talent ini maksudnya talenta-talenta yang bekerja di bidang EBT dan lingkungan, Kak. Nah, masalah tersebut kami bikin ini sebuah solusi platform job portal, Kak. Namanya Green Job. Nah, Kak, kalau lagi nyari pegawai nih buat di perusahaannya, kalau di startupnya boleh nanti ngomong-ngomong ke kita, Kak. Buat nanti cariin nih engineer. Oke, kita cariin nanti lewat Green Job ini sebagai menyambung gap talenta itu, Kak. Terus ada lagi nih, kami juga sebagai bridging the information gap lewat dengan sebuah event, Kak. Kami biasanya bikin event nih tentang lingkungan, sampah, tentang kendaraan listrik, tentang panel surya, tentang green job, dan juga kami jasa untuk perusahaan lain untuk bikinin event, Kak. Ini ada beberapa sih yang udah running bulan Juli mulai acaranya, Kak. Terus ada lagi di kami sebagai bridging the market gap nih. Market gap ini kalau diistilahkan artinya kami sebagai marketplace nantinya, Kak. Kami menyediakan produk-produk yang bergerak di EBT. Soalnya kasus ini kami alami sendiri. Beberapa user atau pembaca kami itu pada kesulitan nih nyari produk-produk di bidang EBT. Karena informasinya kurang, testimoninya kurang. Nah, kami sebagai media bertanggung jawab untuk memberikan akses ke pasar nih produk-produk EBT yang tervalidasi lah menurut kami, Kak. Terus kami juga nih ada bridging the research gap. Nah, ini produk kami yang berikutnya itu kami punya jasa riset terkait riset atau produk riset dan lain-lainnya. Itu sih, Kak, untuk pengenalan sedikit zonasi.com dengan produk-produk kami yang sudah saya terangkan tadi. Barangkali sudah cukup kah pengenalan zonasi.com, Kak? Apa perlu digali lagi nih biar Kak Ben tambah paham? Pas kayak ini udah poin-poinnya udah nangkap semua. Ya, saya ringkas sih biar nggak terlalu lama nih ambil waktunya Kak Ben. Oke. Bisa lanjut ke Kak Ben nih buat cerita sedikit tentang Quantek-nya. Biar nanti kami angkat nih, Kak, jadi sebuah artikel eksklusif membahas Quantek dan Kak Ben. Ya. Monggo, Kak. Ya. Jadi Quantek ini sebenarnya apa ya? Saya sendiri baru bangun Quantek tahun lalu. Tapi mimpi masuk ke mimpinya itu dari tahun 2011 ya. Jadi waktu 2011 itu kan saya ke desa. Saya ke sebuah desa yang di Kabupaten Kupang. Jaraknya hanya 136 kilo. Cuma karena jalannya susah itu. Itu dari jam 5 pagi sampai sana jam 5, setengah 6 sore. Ya jalannya rusak gitu loh. Udah gitu sampai sana yang saya temui adalah sinyalnya itu hanya ada siang hari karena memang mereka belum ada listrik saat itu. Jadi itu pun di backup dengan panel surya, saya lupa panel surya tapi hanya untuk bisa pemancar sinyal di siang hari. Pemancar itu siang hari.
Nah, dari situ saya mikir, malamnya kan gelap tuh. Jadi praktis desa itu dan desa-desa tetangga itu gelap. Saat itu wah gelap dah. Pokoknya tidak ada, jadi tidak ada sinyal HP, tidak ada ini listrik. Nah, dari situ mikir kalau di desa-desa ini kita tidak masuk, kita tidak garap ya, baik itu masalah energinya, maka saya pikir ke depan masalah informasi bagaimana mereka dapat. Lalu bagaimana dengan aktivitas anak-anak sekolah di malam hari, lalu ada beberapa aspek lain lagi, ada masalah air dan lain-lain. Itu yang kita pikirkan. Nah, kenapa akhirnya setelah 10 tahun itu saya lebih cenderung sampai tahun 2021 itu cenderung kalau ada ngantar mahasiswa ke desa saya ikut. Karena untuk memetakan nih, kalau di Kabupaten Kupang seperti ini, kalau di Timur Tengah Selatan seperti apa, kalau di Keva seperti apa. Jadi dapat data dulu nih, mapping desa. Karena saya pikir rasio elektrifikasi NTT kan mau dibilang rendah ya dibanding provinsi lain. Sampai sekarang aja baru 88% kalau tidak salah ya. Sekarang daerah lain udah sampai 90-an. Ada yang, bahkan Bali sudah 100% kalau tidak salah. Nah, itu yang membuat akhirnya saya pikir kenapa tidak ada startup yang berpikir gimana support ke desa. Nah, itu dulu. Nah, tapi waktu dalam rentang perjalanan bukan hanya masalah energi ternyata juga yang masalah terbesar setiap tahun ada itu adalah air. Air itu dihadapi baik itu desa-desa yang di pesisir, baik itu di desa yang di pegunungan, perbukitan gitu, atau juga bahkan contoh ya Kota Kupang. Itu air juga sebenarnya tidak lancar-lancar sekali. Jadi kayak contoh Kota Kupang, saya sendiri pengguna dari perusahaan air minum, itu air hanya mengalir seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau musim panas, itu bisa gilirannya lebih panjang lagi. Nah, dari situlah akhirnya kita coba buat startup. Oke, kita fokus ke, kenapa kita tidak fokus dulu ke energinya? Karena pikirannya begini, kita selesaikan dulu masalah airnya. Kalau airnya selesai, maka kan air ini kan butuh energi untuk support, contoh mungkin pompa atau lain-lain kan. Nah, pasti EBT-nya ikut gitu loh. EBT-nya pasti ikut. Nah, setelah EBT-nya sudah masuk, pasti serta-merta kalau airnya selesai, maka orang juga bisa dapat akses energi. Jika nanti contoh mereka tidak menggunakan listrik untuk mendapatkan air. Nah, dari situlah akhirnya kita masuk buat startup namanya Quantech. Kalau dipanjang itu namanya Kuan Timor Technology. Kuan itu dalam bahasa Timur Dawan, itu bahasa Timur Dawan tuh. Kuan itu artinya desa. jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu teknologi dari desa timur. Gitu loh. Karena inspirasi datang dari sana gitu loh. Inspirasi datang dari desa. Jadi itulah kenapa akhirnya waktu kemarin juga ditanya apakah Quantech suatu saat akan ke urban, ke perkotaan. Saya bilang mungkin, tapi mungkin jauh. Karena kita masih desa-desa di Indonesia ini banyak yang belum tersentuh. Apalagi yang berbasis kepulauan. Ada Kepri, Maluku, NTT. Jadi saya pikir akses energi untuk daerah kontinen itu gampang. Karena satu landasan. Tapi kalau daerah kepulauan ini yang unik nih. Sebenarnya Indonesia itu kan bagaimana caranya membuat modeling energi atau akses energi yang berbasis kepulauan. Nah, itulah kenapa akhirnya kita cenderung sekarang bergerak di desa, pesisir sama pulau-pulau kecil ya. Karena itu cukup menantang bagi kami. Begitu Mas, Beli. Oh iya, komprehensif sekali ini informasi dari Kak Ben. Nggak salah saya ngobrol sama Kak Ben di sini yang hari ini. Mungkin tadi saya dengar Kak Ben nganter mahasiswa ya. Ya. Mungkin Kak Ben bisa ceritakan sedikit nih profil singkatnya. Apa dosen apa gimana Kak Ben? Saya belum terlalu mengenal nih. Oh iya betul. Baik. Jadi saya sebenarnya dosen. Saya dosen di Universitas Nusa Cendana. Jadi dosen di teknik mesin, dan concern saya selama ini ada itu solar desalinasi, atmospheric water generator, dan juga untuk energi terbarukan itu ya solar thermal sama sedang pengembangan di biomasa. Jadi saya concern ke situ. Untuk desalinasi sendiri udah hampir sekitar 6 tahun ya berjibaku dengan desalinasi. Lalu untuk atmospheric water baru 4 tahun ini untuk menghasilkan riset sekaligus mencari menghasilkan produk yang bisa
cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Oh, baik Kak Ben. Berarti untuk saat ini timnya itu melibatkan mahasiswa kah di Quantek, apa emang orang-orang profesional nih Kak Ben hiring Ya, di sana? di sini kita berbagi. Jadi kayak saya sebagai founder, CEO saya itu sebenarnya teman dulu. Cuma dia latar belakangnya elektro. Cuma dia karena selama ini dengan swasta, jadi saya minta dia join. Jadi bajak, saya bilang, tapi dalam beberapa waktu belum digaji ya. Saya bilang, ini pemula nih, saya bilang. Dia oke-oke aja sih gitu. Nah, sisanya itu adalah alumni dengan mahasiswa. Jadi memang saya sih berpikir gini, Quantek ini ke depan saya berpikir dia menjadi apa ya? Mau jadi bilang rumah singgah boleh, mau jadikan tempat untuk belajar juga boleh. Itu baik alumni dan mahasiswa yang mau belajar tentang energi terbarukan dan bagaimana mengembangkan apa startup ya, bisnis lah. Makanya kita ikut duluan gitu. Jadi sekarang anggota kami, alumninya ada, mahasiswanya ada, yang profesional juga ada. Jadi kita gabung nih. Supaya aja mereka, kemarin pas lomba itu salah satu mahasiswa tadi belum wisuda ya, dia wisuda bulan Juni ini. Ajak, supaya mengerti lah, belajar banyak hal. Mungkin Kak Ben ini kayak memberikan informasi kewirausahaan atau bisnis startup ini kan biasanya mainan orang-orang ibu kota Kak. Udah bagus, udah sampai ke daerah usaha cendana ya. Menarik. Kak Ben ini ibaratnya memberi ruang dan informasi ke mahasiswa yang Kak, itu menarik banget sih menurut saya. Kan selama ini kan ada gap itulah ya, bahwa informasi ataupun talenta di bidang startup atau kewirausahaan itu lebih menyasar di Pulau Jawa atau ibu kota Jabodetabek lah. Bagus sih, mungkin Benar, nanti Bali benar. dan juga NTT di konteksnya basisnya itu mungkin di salah satu hub nanti Kak. Sedikit informasi saya Kak, biasanya kan informasi terkait kewirausahaan ataupun niat mahasiswa untuk jadi seorang wirausaha itu kan biasanya lebih di ibu kota ya, karena mereka memiliki Ya, akses ya. Kak, ketemu Betul, ke betul. venture capital atau ikut event-event kayak Nexus kemarin Kak, karena Ya, ya. jaraknya dekat kan. Dan Benar. kami, kita juga orang-orang daerah timur kan, Bali dan NTT kan terlalu jauh nih. Itu mungkin jadi salah satu kendala paling besar dihadapi. Tapi dengan Kak Ben memberi apa namanya, informasi ke mahasiswa untuk terjun ikut langsung kan menurut saya jadi sebuah gini Kak, nanti potensi ke depan buat wirausaha muda di sana. Pikiran saya begini, Bli. Artinya begini, saya melihat teman-teman yang di Jawa ya, ini hanya menduga ya, menduga. Saya melihat bahwa ada pola yang berbeda. Ada pola yang namanya kita dorong orang bisa bergerak. Oke, saya maju, saya ikut gitu loh. Tapi ada pola yang berbeda juga yang saya temukan bahwa orang nggak tahu nih, kalaupun maju gimana nih saya tidak tahu. Nah, dia bisanya ngikut, atau follow me gitu loh. Kalau di bandar udara kan ada pesawat ikut mobil depan follow me ya gitu loh. Ya, Nah, saya pikir mungkin saya buat Quantek ini membuat pola yang follow me. Nah, kenapa follow me akhirnya? Jadi kenapa saya yang terjun duluan? Supaya saya tahu nih, oh begini ya cara buat startup. Oh begini ya kompetisi yang harus dihadapi. Apa yang dipersiapkan. Dari pengalaman itu baru saya ajarin ke mahasiswa. Nih gini caranya. Karena saya sudah terjun nih sekarang nih. Gitu ya loh. benar Kak. Kebetulan juga Kak, kalau sedikit informasi juga, di kami Zona MIT juga nanti akan melaunching produk Kak, sebuah kursus kecil-kecilan lah ya, yang dimana membahas topik dasar-dasar ini basic terkait pengenalan panel surya, pengenalan Oh, kendaraan mantap. listrik. Nanti mungkin Kak Ben bisa sounding juga nih ke mahasiswa yang di sana, biar mereka Siap. sebelum follow me, dia udah dengan knowledge dulu lah sedikit. Benar. Itu penting, sangat penting. Nah itu sih Kak, memang kami karena user-user kami nih pembaca yang udah lumayan banyak juga, mereka ngasih saran-saran seperti itu Kak, kami terima feedbacknya untuk jadikan sebuah produk nanti. Ya benar-benar. Oke Kak Ben, untuk saat ini produk Quantek itu apa aja sih Kak, kalau kami boleh tahu ya, yang udah jadi dan udah diaplikasikan di masyarakat? Kalau saat ini yang kita sebelum kita ke air itu kita sempat bergerak dalam bidang dehidrator ya, jadi pengering. Kami sekarang ada 2 mitra UMKM yang kami backup teknologi tepat gunanya untuk proses untuk pengembangan usaha mereka.
Nah, salah satunya itu di Pulau Pantar di Alor. Nah, itu memang kami saat itu kami tanya ini mau buat apa. Jadi mereka bilang mau buat produk daun kelor atau produk apa. Jadi mereka mau kembangkan untuk usaha. Nah, itu yang kita backup teknologinya, baik itu pengering ataupun nanti energinya. Nah, dari situ kita bergerak ya tadi saya bilang, karena melihat ada kebutuhan air yang cukup besar, kita buatlah namanya suatu teknologi yang bagaimana menghasilkan air di desa, baik itu secara desalinasi atau dengan ini atmosferik. Untuk saat ini yang sedang kami upayakan adalah itu ada satu desa yang sebelum kami berangkat kemarin ke Jakarta itu kami ada install sebuah alat di desa itu untuk menghasilkan air dari udara itu, air atmosferik itu. Jadi kemungkinan minggu depan ini kami turun lagi untuk untuk running karena kemarin itu kita masih kontak dulu PLN dan ada beberapa tempat yang memang di daerah itu perlu di backup dulu sebelum nanti kita hibridkan dengan energi terbarukan. Jadi itu rencana pertama dan kedua nanti masih ada pembicaraan dengan buyer terakhir kemarin pas habis acara di Nexus ada buyer yang rencana untuk pemasangan di salah satu di Pulau di Rote juga. Itu masih di dalam. Tapi yang sudah install sekarang itu adalah yang di Pulau Timur ini ada satu. Nah, yang lainnya masih nunggu karena kita kemarin dari pesanan itu kan kita akan ada kesibukan, kita bilang sabar dulu nih. Jadi bayarnya udah oke, tapi satu sudah terinstall. Minggu depan kita coba running itu. Jadi itu first project-nya. Ya first project. Kalau yang First project ya, kalau yang di kampus udah sekitar 4 tahun ya ada satu alat yang dipakai untuk penyiraman tanaman. Jadi itu prototipe pertama tuh kayaknya yang di kampus. Prototipenya di kampus dulu. Ya. Terus uji coba MVP-nya bagus, berarti langsung diterapkan di masyarakat ya Kak. Sudah iya, itu. iya. Nanti sistemnya itu apakah berbayar kah atau emang diibahkan karena dapat sponsor Kak? Seperti itu. Gimana sistemnya? Kalau saat ini karena kita masih B2B ya. Jadi kita kalau kemarin itu karena ada sebuah yayasan ya. Yayasan yang memang sedang mengembangkan di desa dan desa itu bermasalah dengan air, jadi yayasan itu yang mengontak kami. Ya, kebetulan ada 2 desa lagi nih yang mau masuk ke situ. Jadi kita membackup rencana yayasan tersebut untuk penyediaan air minum ya, air minum untuk warga desa. Karena memang di situ kondisinya susah air. Jadi kita sekarang B2B, jadi alat yang kami buat jual ke yayasan tersebut, mungkin yayasan tersebut menghibahkan ke sebuah kelompok masyarakat di desa yang ada kelompok saya lupa namanya, tapi mereka untuk pengembangan SDM dan juga pengembangan ekonomi desa di situ. Oh, menarik Kak. Berarti sistemnya B2B menyasar ke perusahaan kayak atau yayasan ya. Mana nanti yayasan dan perusahaan tersebut entah mereka mengibahkan ataupun mereka pakai sendiri gitu ya. Ya, benar. Oke. Tadi saya dengar katanya memanfaatkan udara itu Pak jadi air ya, kalau salah Kak ya. Ya, benar. Itu kalau kami orang awam nih di bidang teknologi itu Kak, mungkin bisa disederhanakan mungkin bahasa itu biar nanti saya dan teman-teman lebih gampang nih menginformasikan ke pembaca luas Kak. Bagaimana kan mereka memiliki background yang beda-beda. Ya, benar. Jadi sebenarnya yang kami buat ini kan sebuah fenomena alam yang sudah ada. Contoh gini, kalau kita ke daerah yang dingin, entah ya, saya dulu pernah ke apa tuh? Saya dulu tadi suaranya putus. Oke. Sekarang apakah jelas? Ya. Yang tadi daerah dingin tadi Kak. Ya, di daerah dingin. Jadi kalau kita kan malam waktu menjelang pagi itu, kalau kita di NTT kan pakai seng ya, atapnya pakai seng. Nah itu kan bagian dalam seng itu kan airnya menetes. Karena ada udara yang didinginkan kan, dikondensasikan dari atap bagian luar. Nah proses udara yang didinginkan itu, yang menghasilkan air itu, itulah yang kita buat menjadi alat ini. Jadi kita mengkondensasikan atau kita mendinginkan udara luar yang masuk ke dalam sebuah chamber, lalu kita dinginkan atau kita membuat ruang di situ di mana akhirnya udara itu
setelah kita dinginkan dengan begitu rupa, dalam proses tertentu, dia bisa menghasilkan air. Nah, jadi kita mengambil kelembaban di dalam udara itu yang kita hasilkan air. Nah, begitu. Itu yang prosesnya. Jadi prosesnya sama seperti itu tadi. Kalau kita ke daerah dingin biasa ada air yang menetes dari balik seng itu loh. Nah, itu yang kita lakukan. Oh, berarti gitu ya Kak, sistemnya menarik nih buat itu menurut hal baru sih nama-nama knowledge saya di bidang energi ini Kak. Selain itu apalagi nih dihadapi sama Quantec Kak dalam running sebuah startup ini? Ya, tantangan yang kami hadapi selain masalah tadi geografis dan lain-lain adalah kita memang harus akui bahwa NTT masih di dalam posisi secara kesejahteraannya kita masih boleh bilang 5 terendah lah di Indonesia. Dan tentunya untuk setiap adaptasi teknologi kita juga harus berpikir tentang kemampuan orang untuk membeli atau untuk mengakses tersebut. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami. Itulah sebabnya untuk saat-saat ini kami berpikir bagaimana bekerja sama itu B2B dengan baik itu NGO, B2B dengan pemerintah ataupun yayasan, sembari ketika alat itu masuk, kita bersama-sama nih untuk memajukan perekonomian desa. Harapan kami ketika kita masuk dan perekonomian desa berubah atau mulai berkembang, kemampuan untuk membeli, pada saat itu kita juga sudah ready dengan yang bisa backup atau mensupport kebutuhan energi mereka. Jadi memang kita kenapa tidak langsung B2C gitu loh. Nah, kondisinya di situ. Kita lebih cenderung ke B2B dibanding B2C itu saat ini, ya. Jadi itu yang tantangannya di situ sih. Tapi kami akan upaya ke depan itu masuk ke B2C jika perekonomian itu jauh lebih baik. Karena kemampuan sudah baik itu memberi teknologi atau mereka membeli energinya, perKWH-nya mereka sudah sanggup. Nah itu yang menjadi tantangan kami. Makanya orang bilang, buat teman yang startup di kota bilang gini, duitnya udah ada semua, kalau di desa agak susah gitu. Nah itu sih yang tantangan kami sih. Cuma tetap kami kerjakan karena bagaimanapun kalau kita bisa membangun desa, kita bisa menopang juga kota dengan lebih baik. Membangun itu dari desa harusnya ya, dari Benar. paling bawah banget akar rumput dibilang. Iya benar, dari akar rumput. Selanjutnya lagi nih Kak, sebagai salah satu pemenang nih di event kompetisi startup energi ternama Nexus New Energy Report 2022. Nah, pesan-pesan Kak Ben nih buat next generasi ikut tahun depan, siapa tips-tipsnya? Boleh dong kasih sedikit bocoran nanti, biar mereka semakin siap tahun depan. Ya. Mungkin satu hal yang saya bisa sarankan adalah bagaimana, seringkali orang bilang gini, kita mulai dari mana? Saya bertemu dengan anak-anak muda bilang gini, kita mulai dari mana? Kalau saya bercerita, saya bilang mulailah dari apa yang di sekitarmu. Kita kadang-kadang melupakan fakta masalah di sekitar dan kita mencoba berpikir yang masalah yang jauh sekali. Mungkin kalau saya bawa isu, orang mungkin saat itu tidak berpikir bahwa saya dengan membawa isu masalah di NTT, itu kita bisa pergi sampai ke nasional. Nah ini yang kita berpikir bahwa selesaikan dulu masalah sekitar kita. Sekarang ini saatnya mencari validasi masalah. Benarkah masalah itu real di lapangan? Ya, jadi itu penting dulu nih, dicari dulu masalahnya. Karena kalau sudah masalah, saya ingat kata siapa ya, Pak Nadiem ya, di sebuah podcast, dia bilang begini, kalau masalahnya itu ada, dan dia itu, dan kutip, masalahnya itu dihadapi oleh banyak orang, dan dalam waktu yang panjang, itu sudah size market. Itu market yang besar sudah. Karena tanpa kita menyelesaikan pain atau masalah yang dihadapi oleh customer, ya kita tidak mungkin bertahan begitu. Jadi kita harus cari dulu. Itu saran saya pertama. Yang kedua adalah jelas seperti halnya saya yang juga baru, ikutilah program-program semacam inkubator, baik yang dilakukan oleh siapapun, khususnya seperti yang Nexus lakukan. Justru kan kami bermula dari inkubator, Mas.
Itu Maret itu ada inkubator, coba ikutlah gitu loh. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita coba ikut. Dan itu ternyata sangat menolong kami, apalagi dengan beberapa pendampingan ya. Jadi kami itu sudah tahu, oh harusnya begini. Jadi yang selama ini kami pikirkan seperti ini, oh ternyata masih kurang. Nah, saya pikir disinilah kesempatan untuk memulai. Memang bisa mulai sendiri, tapi berat kalau kita belum tahu jalannya. Lebih baik kalau ada event-event yang memang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah punya kredibilitas, apalagi itu juga bisa menolong kita sampai akhirnya coaching dan lain-lain. Saya pikir silakan ikuti seperti itu. Sangat menolong dan sangat memangkas proses-proses yang seharusnya bisa kita lompati lebih cepat. Jadi ke depan itu semoga banyak anak-anak muda yang bisa lihat ini sebagai peluang bahwa terlepas dari mereka bukan di daerah tinggal di Jawa atau Sumatera. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena saya dari provinsi yang terbelakang atau dari desa saya tidak bisa bergerak. Oh, salah besar. Dengan akses informasi yang begini, dengan pendampingan yang dilakukan oleh banyak lembaga, saya pikir ini kesempatan bagi anak-anak muda di daerah-daerah untuk maju, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan. Siap, Kak Ben, menarik banget nih informasinya. Pengalaman saya juga emang sering ikut kompetisi gini sih Kak. Kita dapat ketemu mentor nih. Mereka ngajarin kita nih cara running bisnis. Dan paling penting sih ngajarin agar kita nggak melakukan hal yang sama, tanda kutip, gagal yang mentor lakukan dulu Kak. Itu paling penting. Betul. Kita dikasih, bukan jalan kita sih, kasih rambu-rambu lah ya. Benar. Kamu yang ke sini, itu diarahkan. Benar. Mereka mungkin nanti setelah menjuarai Nexus ini, target dari Quantek mau seperti apa nantinya Kak? Ya, kita sekarang sudah mencoba mengekspansi kita coba masuk ke beberapa lembaga untuk langsung mengembangkan bisnis kita. Sembari kita juga melakukan hal-hal lain yang tadi saya katakan di depan bahwa ternyata setelah kami menjalankan bisnis, mencoba menjalankan yang masalah air ini, kami juga mendapati banyak UMKM yang ternyata juga butuh support untuk teknologi pedesaan dan berkaitan juga dengan energi. Nah, itu kita sedang lakukan. Jadi kedepannya sih memang tujuan utama kami bagaimana di Indonesia ini ada perusahaan air yang bukan berbasis air tanah. Nah, itu yang mimpi besar kita. Itu belum pernah ada nih. Itu benar banget Kak. Saya baru kepikiran juga sih kalau kita mau jadi perusahaan air, ngambil air dari tanah atau sungai kayak atau hujan ya. Ya, itu efek lingkungan Kak. Itu pasti isu lingkungannya kena. Cuma kalau kenapa kita tidak berpikir bahwa di sekitar kita itu ada sumber air lain yang bukan air tanah? Benar-benar menarik. Apalagi air tanah selama ini kan dibor kan, jadi hotel ataupun lain kan, sampai bikin tanah kita ambles kan Kak. Lagi Jakarta kan, permukaan air laut lebih tinggi daripada tanahnya. Benar. Itu mungkin salah satu yang betul. masa depan ke depan kan. Apalagi SDGs ini kan sedang disuarakan kan, kita tahu. Betul. SDGs yang berkaitan dengan ketersediaan air dan lain-lain. Apalagi kami juga masalah air kan itu berkaitan dengan masalah sanitasi, stunting. Jadi memang isunya bukan hanya sekedar bisnis tapi kita bicara tentang kesehatan dan masalah populasi yang terus bertambah dan kebutuhan air akan meningkat gitu. Mungkin nanti ada arah buat ekspansi Kak, selain menyasar kawasan NTT dan sekitarnya. Kan kita tahu masalah air ini kan bukan hanya problem di sana aja Kak, apalagi kan daerah kepulauan ada di Maluku Kak, di Riau kan, daerah-daerah lain yang barangkali memiliki problem hampir mirip lah sama kawan-kawan kita di NTT Kak. Gimana? Ya, saya dan beberapa teman sedang mendata, daerah-daerah di luar NTT yang juga bermasalah dengan air, tapi dengan case yang mungkin berbeda-beda. Contoh, ada di daerah-daerah yang kami temukan, mereka punya air, tapi air mereka itu kuning atau mengandung unsur tertentu yang akhirnya membuat tidak sehat. Atau mereka airnya ada tapi jauh. Nah, itu kita sedang mendata semua tuh. Nah, dari pendataan itulah baru kita bisa melihat pendekatan apa yang cocok untuk memenuhi kebutuhan air di daerah tersebut. Jadi kita tidak bisa membawa satu solusi untuk semua. Itu tidak ada satu obat untuk semua penyakit. Setiap daerah ada punya
keunikan masing-masing lah, Kak. Benar, itu yang kita coba mau tunjukkan bahwa solusi di satu daerah belum tentu menjadi solusi bagi daerah yang lain. Justru mappingnya harus kuat di sini, begitu. Oke dah, Kak, menarik banget nih, informasi sangat informatif. Kami penasaran sih, Kak, boleh di-share barangkali gambar dari produk MVP-nya Quantek, Kak, biar ada gambaran juga kami. Yang ini nih, Nah, jadi udah ini yang kelihatan. Cakep, model, cakep. ini yang 8 liter hari, Per ini yang hari 8 40 liter liter ngasilin per air. hari. Ini pakai panas matahari. Oh, pakai Ini pakai panas matahari. panasin. Terus. Ya, ini lalu akan terjadi evaporasi. Ya. Lalu di evaporasi ini ada proses kondensasi. Nah, itu dengan sinar matahari kita bisa 8 liter per hari. Dan ini coba saya masih kembangkan dengan menggunakan, mau gandeng dengan panel surya ya. Kan ada beberapa riset yang baru yang sedang kita kerjakan. Ini yang 40 liter per hari ini. 40 liter ini Di buat sebelah skala kanan kampung ini. ya, Kak? Ya, cuma itu masih kecil. Cuma kita masih makanya kita terus kita terus mengembangkan karena bagi kami tidak, karena ini salah satu desa yang kami sudah tanya, mereka sudah 3 kali mencoba bor air, tidak dapat. Waktu kami lihat konstruksi dalamnya tanahnya, ya, Kak? ya, dalam Kalau di sudah sana 3 kali berapa dalam biasanya? 100-an meter. Meter belum ketemu air ya, Kak? 60, ya kalau di daerah air gampang. Kalau di daerah yang susah ya 80, 60. Nah, itu kan akhirnya di desa ini saja sudah 3 kali ngebor tuh tidak dapat. Ternyata konstruksi tanah itu tanah putih. Saya coba tanya teman-teman yang di geologi, katanya kalau tanah putih susah sekali untuk dia punya sungai bawah tanah gitu. Tanah putih, tanda kutip kapur ya, Kak? Bagaimana? Ya, batu kapur ya, tanah kapur. Ini ada konstruksi kapurnya nih. Jadi mau dibor berapapun airnya udah nggak bisa jebak. Begitu. Oh, berarti karena kasus itu ya, Kak? Berarti hampir di semua daerah NTT kasusnya daerahnya tanah kapur ya, Kak? Karena saya maklum belum pernah main ke NTT nih. Ada yang tanahnya bagus, jadi dia bisa ada juga yang dia punya sungai bawah tanah, tapi tidak semua kan, dan iya benar. tidak semua. Jadi waktu kami melihat itu, betul juga ya, kita mau bawa apalagi pulau-pulau kecil. Saya tanya teman saya yang di ITB, yang dia geologi, dia bilang, ya kalau di pulau-pulau itu kecil itu cenderung ya pasti tanahnya kayak begitu. Jadi kalau mau dibor pun susah dapat air. Gitu. Karena memang konstruksi, jadi kita harus mengerti, secara ilmu geologinya kayak begini. Kalau model kayak begini bisa, kalau sini tidak bisa aja. Nah, itu kan hal-hal yang kami tidak tahu dan kami harus tanya untuk cari tahu gitu loh. Sehingga kita makanya kita bilang tidak ada satu obat untuk semua daerah. Masing-masing punya pendekatan sendiri. Tapi untuk alat Quantek itu perlu gini, Kak, charger listrik kah? Yang tadi apa itu remote tempatnya bisa? Yang satu tadi yang kiri, yang 8 liter itu remote, itu bisa itu tanpa listrik, sama sekali tanpa listrik. Jadi kalau yang satu pasti pakai listrik. Dan memang kita terus berusaha bagaimana menekan konsumsi listrik. Nah, itu pastilah karena kita sesuaikan dengan kondisi di daerah. Makanya saya bilang kalau melihat kami itu sebenarnya ya betul namanya dari start. Istilahnya kalau 0 sampai 10 kita masih di 0,5, 1. Masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Ya, tapi masih banyak hal yang perlu di-upgrade. At least sudah itu MVP-nya udah keren banget sih, Kak, yang dari kamu. Dari Heri, adakah yang ingin disampaikan juga mumpung kita kumpul nih sama Kak Ben yang luar biasa? Thank you banget Pak Ben. Tadi banyak sih insight-nya. Saya juga kebetulan memang pernah merancang alat desalinasi, cuma bukan melalui evaporasi kayak gitu sih, bukan kondensasi, tapi lebih ke filter. Oh iya. Air dari air laut itu filter RO. Ya, betul. Pernah nyoba RO, terus coba-coba bikin filter material. Itu mungkin yang bikin saya penasaran itu, mungkin kalau boleh di-share, ini nggak apa-apa ya, takutnya kan ini rahasia dagang perusahaan Quantek. Maksudnya kayak material itu kan berarti nyerap panas, itu yang dipakai kondensasi, Pak ya? Iya, benar. Nah, itu material penyerap panasnya kalau boleh tahu jenis apa ya? Apakah itu logam atau apa yang dipakai dari Quantek? Ya, kita melihat kondisi di lapangan, justru kan banyak alat yang rusak karena spare part-nya tidak ada di daerah kan, atau harus akses ke Jawa atau apa. Makanya kita berusaha 90% itu
materialnya ada paling jauh di ibu kota provinsi. Nah, yang kami pakai kemarin itu justru dapat insight dari teman-teman yang riset material. Nah, dia cuma material itu material yang namanya material yang natural, yang dari alam. Jadi kami ada jenis-jenis fiber tertentu dari serat alam itu yang bagus, yang istilahnya dia bisa dijadikan semacam ya PCM gitu, phase change material itu. Jadi kayak gini. Saya bilang, kalau gini kan kalau rusak kan tidak perlu kita cari di Jawa. Saya bilang, nah, dari situlah saya berpikir, bagaimana kita buat materialnya itu yang ada di sini supaya waktu terjadi kerusakan orang bisa perbaiki, supaya tidak usah nunggu gitu loh. Karena saya pernah melihat produk yang mungkin serupa dengan ini buatan dari Australia kalau tidak salah. Itu saya tanya materialnya itu kalau rusak ini harga berapa? Ini yang untuk satu material bagian luar saja itu katanya per lembar itu harganya 5 sampai 7 juta. Saya bilang, waduh, kalau rusak ini gimana cara perbaikinya? Jadi, tapi alat itu ada di NTT, makanya saya lihat, setiap terjadi kerusakan, pasti orang tinggalkan. Kenapa? Carinya susah, harganya mahal. Nah, oleh karena itulah kenapa kita sedang mengembangkan material-material yang ada di bahan lokal, dan dia juga memiliki kemampuan yang sesuai yang kami inginkan, seperti proses untuk evaporasi itu. Berarti materialnya istilahnya fiber serat alami gitu ya untuk sebagai penyerap. Benar. Ini menarik banget sih ini. Ini sebenarnya ini sih value-nya ya. Jadi ada bahan materi ini sebenarnya menjawab ke kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang dialami user ya. Karena kan banyak ya, benar sih, saya jangankan di tempat Pak Ben, juga di Bali pun sebenarnya saya sempat internship juga. Banyak panel surya yang dipasang high tech gitu kan sama baterai segala macam di Songan atau di daerah Gunung Batur itu, tapi nggak ada yang bisa merawat karena emang susah, nggak ada yang ngerti nggak. Terus kalau rusak pun mahal, nah itu kan jadi masalah juga. Iya. Bener sih. Jadi mantep banget nih solusinya dari Quantec itu, solusi yang memang ya dari segi jangka panjang bisa berjalan gitu ya. Iya, benar. Itu yang kita harapkan sih. Benar. Karena itu yang bukan hanya sekedar pasang, tapi masalah maintenance dan monitoringnya seperti apa gitu kan, ya emang harus orang lokal yang bisa paham ya Pak ya. Betul. Oke, mantap banget. Itu aja sih Lam, tambahan dari aku. Mantap banget nih saya dari Quantec. Thank you Pak Ben. Siap. Beli. Oke Pak Ben, dari kami sudah tidak ada lagi sih yang ingin kita obrolin Pak. Pak Ben, adakah pesan-pesan terakhir nih, closing statement lah buat anak-anak muda sebagai penerus bangsa kita nih Kak? Ya, pesan saya bahwa masalah di Indonesia ini yang sebenarnya yang bisa menyelesaikan adalah kita sendiri. Artian bahwa orang lokal sendiri. Bahwa kita yang mengetahui secara pasti masalah yang dihadapi oleh orang-orang di daerah kita. Oleh karena itu, waktu kita punya kesempatan untuk boleh berpartisipasi di dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah kita, itu sebenarnya sebuah kesempatan besar. Dan tentunya kita harusnya punya kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi di daerah saya. Jadi bukannya saya anti untuk pergi ke kota ya, enggak. Tetapi kalau semua pergi ke kota, siapa yang mau turun di desa atau siapa yang mau turun di daerah kita? Akhirnya orang bilang, saya pernah dengar kata siapa tuh, orang-orang yang bagus akhirnya semua pergi meninggalkan daerahnya, ngumpul di suatu tempat, akhirnya daerah-daerah kita tinggalkan menjadi lama-kelamaan terkebelakang. Nah itu kan semoga tidak seperti itu. Ke depan anak-anak muda lebih pede bahwa saya dari daerah sendiri punya karakteristik dan bisa mengembangkan daerah saya dengan lebih baik. Luar biasa statement yang terakhir diberikan Pak Ben nih. Membakar semangat para anak muda buat mengikuti jejak Pak Ben lah, dari daerah menjadi juara nasional. Sekian mungkin Pak Ben yang bisa kita obrolin di siang hari ini. Maaf banget nih menyita waktu Pak Ben sekitar 30 menit lebih buat ngobrol dengan teman-teman di zona HBT Kak. Nanti kami akan kabari juga hasil dari interview ini Kak. Siap, terima kasih banyak. Follow terus Kak akun sosmed dari kami, Oke, sip. Sebelum kita foto bersama dulu Kak ya. Oke, pandangan kita nanti. Siapa tahu kita
saya dan Heri atau main-main ke Intit deh, kita ngobrol di sana langsung. Pasti, ditunggu. Siap, siap. Siap, siap, Pak. Ya, siap Pak. Kak Ben siap kah? Ya, siap. 1, 2, 3, cheers. Terima kasih Kak Ben. Nanti Siap. kita ngobrol lagi lebih detailnya di luar Zoom ini. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa, Kak. Selamat siang, Pak Ben. Terima kasih, Pak Ya. Ben.